Oke teman-teman, jadi dalam statistik ada beberapa metode pengumpulan data, yaitu primer dan sekunder. Jadi diantaranya itu ada satu, wawancara. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan atau data untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab ya teman-teman, sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden dengan menggunakan alat yang dinamakan panduan wawancara. Jadi di dalamnya ada pedoman wawancara tidak terstruktur dengan pedoman wawancara terstruktur. Oke. Yang kedua itu observasi. Jadi observasi atau pengamatan langsung adalah kegiatan pengumpulan data dengan melakukan penelitian langsung terhadap kondisi lingkungan objek penelitian yang mendukung kegiatan penelitian, sehingga didapat gambaran secara jelas tentang kondisi objek penelitian tersebut. Jadi di dalamnya adalah ada pemilihan, pengubahan, pencatatan, pengujian, dan tujuan empiris. Oke, yang ketiga, kuesioner atau angket. Kuesioner adalah suatu teknik pengumpulan informasi yang memungkinkan analisis mempelajari sikap-sikap atau keyakinan, perilaku, dan karakteristik beberapa orang utama di dalam organisasi yang bisa terpengaruh oleh sistem yang diajukan atau oleh sistem yang sudah ada. Jadi di dalamnya ada kuesioner tertutup dan kuesioner terbuka. Oke, kita lanjut ke yang nomor 2. Oke teman-teman, di nomor 2 ini saya akan membahas tentang 10 data responden yang mengisi kuesioner. Oke, di dalamnya ada 4 butir ya, 4 butir pertanyaan. Oke, langsung saja kita ke variable view. Di sini kita akan buat yang pertama responden. Oke, tipenya kita buat jadi string ya teman-teman. Desimalnya harus 0, nominal. Lalu yang kedua ada kita buat butir A. Oke. Butir B. Ada butir C. Lalu ada butir D. Dan yang terakhir total. Di dalamnya ini butirnya kita tipenya tetap numerik. Oke, desimalnya kita atur jadi 0 semua. Oke, tipenya kita atur jadi scale. Kalau sudah, kita kembali ke data view. Oke, pertama saya isi sampai 10 ya. Oke, kalau sudah, di butirnya saya isi Oke, dalamnya ada 4 dan 4. Butirnya butir B lagi. Oke, butir C. Oke. Kalau sudah, butir D lagi.
Oke, selanjutnya total. Oke, kalau sudah semuanya, karena kita mau cari nilainya, nilai uji-ujinya atau apa, untuk kita cari untuk valid atau tidaknya, kita ke analyze, lalu teman-teman buka di correlate-nya, karena ada subpilihannya, teman-teman masuk ke subpilihan bivariati. Oke, kalau sudah, teman-teman masukkan semuanya. Kenapa responden tidak masuk ada di sini? Karena responden tadi kita sudah atur jadi string ya teman-teman. Kalau sudah, masuk ke option, lalu di main dan standarnya teman-teman centang, lalu continue. Kalau sudah, lihat pastikan pilihannya sudah tercentang semua. Oke, kalau sudah, ini adalah hasilnya ya teman-teman. Butir A-nya karena lebih tinggi dari 0,7 ya teman-teman. Seperti ini kita buat saja. Ini 7,7 ya. Jadi dinyatakan valid. Ini totalnya, butir A-nya valid, butir B-nya juga valid, butir C-nya yang tidak valid ya teman-teman. Lalu butir D valid. Oke, jadi dari tabel correlate dapat dianalisis bahwa hasil uji validatis menunjukkan bahwa butir A, B, C, A, B, dan D valid. Tapi butir C-nya tidak valid ya teman-teman. Karena kalau sudah, kita lanjut ke nomor yang 3. Nomor yang berikutnya. Teman-teman, untuk nomor 3-nya kita akan menguji apakah ada perbedaan nilai ujian antara maksudnya pegawai negeri dan pegawai swasta ya, dengan taraf 5%. Kita masuk ke variable view. Sini kita ketik responden. Respondennya kita tetap pakai numerik. Nominal. Lalu di sini kita pakai data pegawai saja ya. Di dalam rata pegawainya itu ada rata-rata pegawai negeri dan rata-rata pegawai swasta. Jadi di sini kita atur scale lift, lalu di folder ini kita isi pertama, kita masukkan untuk pegawai negerinya. Jadi kita beri 1, labelnya kita beri nama pegawai negeri ya. Lalu kita beri lagi yang 2 dengan label pegawai swasta. Lalu kita delete lagi. Setelah sudah ya teman-teman, kita ubah dulu desimalnya, kita beri 0 dulu, lalu kita ubah lagi seperti yang tadi. Sudah. Setelah sudah, kalau
kita harus buat untuk totalnya ya. Totalnya itu yang nanti nilainya, kalau ini yang nanti kita pakai untuk value-nya ya. Jadi langsung saja seperti ini ya teman-teman. Jadi kan ada 8 responden kan, jadi 8 tambah 8 ada 16 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, salah. Oke, ada 16. Lalu rata-rata kita akan masukkan kode untuk pegawai rata-rata negeri ya. Jadi tadi kodenya 1, kita isi sebanyak 8 ya. Oke, ini kita buat jadi center saja ya, supaya detailnya. Oke, lalu untuk kode keduanya, oke, teman-teman, setelah sudah kita masukkan, sekarang kita masukkan angkanya ya. Kita beri nama total saja. Oke, karena dalam angkanya di sini ada bilangan desimalnya 3, berarti di sini kita beri 30 ya. Oke, untuk rata-rata pegawai negerinya angkanya saya isi ya. Oke, oke, lalu kita isi untuk swastanya. Oke, untuk terakhirnya 209. Oke, kalau angkanya sudah terinput semua, kita akan mencari perbedaannya dengan kita masuk ke analyze, lalu di compare means. Oke, kita pilih di independence ya. Oke, setelah itu totalnya kita masukkan di test variabel. Kalau untuk grupnya kita masukkan rata-rata pegawai. Oke, lalu ke define group. Untuk grup pertamanya kita beri 1, grup keduanya kita beri 2. Setelah sudah, kita continue. Lalu kita masuk ke option lagi, kita lihat interval presentasinya 95%. Kita continue, lalu oke. Oke, seperti ini ya. Jadi teman-teman, kalau teman-teman mau lihat ini elemennya, oke, ini intinya. Lalu kalau teman-teman mau cari untuk T hitungnya yang ini ya, T hitungnya sama, yaitu 1,136. Oke,
Lalu kalau kita mau cari, kalau untuk means difference-nya atau perbedaan image-nya, yang ini teman-teman tidak ada perbedaan, standard difference-nya masih sama. Kalau kita mau cari probabilitasnya tuh apanya, ini di size 2 telet, ini di 276. Jadi seperti ini ya, nilai probabilitasnya seperti 0,05 bagi 2 sama dengan 0,7. Lalu kita bandingkan lagi dengan ini 0,275. Jika probabilitasnya begini, kita buat seperti ini dulu ya, 0,025. Maka kalau 0,275 lebih besar dari 0,25, jadi probabilitasnya diterima ya, atau hanya diterima. Jadi keputusannya tidak ada perbedaan antara nilai statistik antara pegawai negeri dan pegawai swasta ya teman-teman, karena hanya diterima. Sekian dan terima kasih.